Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Sultani selaku dosen pembimbing kami. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan terkait artikel yang telah kami rancang dengan judul Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap sistem keamanan laporan keuangan perusahaan dengan saya Ifra Syafibah dan ketiga rekan saya Zahra, Vira, dan Aula. Untuk bagian pertama akan disampaikan oleh Vira. Dipersilakan. Bisa di next. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya banyak sekali kasus kejahatan dalam manajemen perusahaan. Oleh karenanya, hal itu memaksa berbagai negara serta asosiasi usaha untuk melakukan upaya pencegahan praktik ilegal atau fraud berupa pembentukan kebijakan GCG atau Good Corporate Governance. Namun karena adanya regulatory sistem yang rendah, membuat kebijakan tersebut kurang konsisten. Dengan itu, perusahaan membuat sistem pelaporan pelanggaran atau biasa disebut dengan whistleblowing system. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang bagian kedua yaitu tentang tujuan pustaka. Bisa di next. Baik, yang pertama yaitu fraud. Dari beberapa pendapat para ahli, di sini kami mengambil salah satu contoh yaitu menurut Tuan Okta 2013 menjelaskan bahwa fraud itu merupakan tindakan ilegal yang memiliki ciri-ciri terdapat pelanggaran kepercayaan. Dalam fraud ini terbagi menjadi 3, ada korupsi, penyalahgunaan laporan keuangan, dan mengkorporasi aset. Nah, bisa di next. Yang kedua yaitu whistleblowing system. Neil dan Michelle menjelaskan bahwa whistleblowing system adalah sebuah cara untuk melakukan pengungkapan dari praktik ilegal yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, meliputi kecurangan, perilaku menyimpang, dan aktivitas yang tidak diautorisasi. Dengan menggunakan whistleblowing system ini, para pelapor tidak akan diketahui siapakah itu yang melapor, sehingga akan terjaga kerahasiaannya. Bisa di next. Yang ketiga yaitu terkait Integrity of Financial. Irawati 2016 mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang baik adalah yang berkualitas dan laporan keuangan yang di dalamnya penyajiannya terdapat integritas yang tertanam di dalamnya. Bisa di next. Untuk yang terakhir di sini yaitu terkait keamanan sistem. Menurut GJ Simon, keamanan sistem informasi merupakan bagaimana cara kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem berbasis informasi, di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Oke, bisa di next. Metode penelitian yang kami gunakan di sini yaitu, bisa di next, menggunakan metode penelitian berbasis kualitatif dengan pendekatan case study atau studi kasus. Objek penelitian yang kami gunakan dalam hal ini yaitu perusahaan di berbagai sektor yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 yang telah menerapkan whistleblowing system. Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur dan juga dokumentasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya terkait dengan hasil penelitian. Jadi, objek penelitian dari artikel kami adalah perusahaan di berbagai sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 yang pastinya menggunakan kebijakan whistleblowing system. Kemudian yang pertama adalah PT Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini menggunakan strategi anti-fraud strategi untuk melindungi dan meningkatkan reputasinya, serta penerapan WBS sebagai sarana dan sistem pengendalian resiko. Nah, kemudian letter to CO. Apa sih letter to CO itu? Nah, Letter to CO ini merupakan platform pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama Letter to CO yang disediakan oleh Bank Mandiri. Tujuannya untuk mendeteksi perbuatan fraud atau indikasinya, kemudian mendorong awareness dan kepedulian seluruh pegawai, serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Kemudian ada beberapa pelanggaran yang dapat dilaporkan terdiri dari korupsi, penipuan, pencurian, pemalsuan, dan lain sebagainya. Serta untuk alur pelaporan WBS LTC ini dimulai dari step 1 hingga step 4, yaitu pelapor hingga investigator yang melalui beberapa proses, manajer independen dan manajer internal yang ada pada layar PowerPoint. Kemudian alur penyampaian laporan yang diterima ini merupakan feedback dari investigator untuk pelapor yang menerima umpan balik mengenai status tindak lanjut dari
LTC. Yang terakhir adalah penyampaian laporan pelanggaran dapat disampaikan melalui beberapa platform, yaitu website, email, surat, SMS, dan WhatsApp yang tertera pada layar PowerPoint tersebut. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu PT AKR Korporindo, yang mana PT AKR Korporindo ini mendorong seluruh karyawannya serta stakeholder AKR untuk dapat berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan tersebut. Dengan melaporkan adanya indikasi terjadinya pelanggaran di dalam lingkungan AKR, yaitu dengan menyampaikan laporan tersebut melalui whistleblowing system. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme penyampaian laporan terdiri dari 2 tahap. Yang pertama memberikan indikasi awal, dan yang kedua memberikan data pendukung, yang mana meliputi tindakan atau perbuatan yang dilaporkan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat atau lokasi kejadian, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Next. Selanjutnya yaitu kebijakan perlindungan pelapor. Di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah jaminan atas kerahasiaan, yang kedua jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, yang ketiga jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan, dan yang terakhir perlindungan terhadap pihak pelapor, juga bagi para pihak yang melaksanakan pengolahan laporan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya implementasi whistleblowing system pada PT Taspen Persero. Nah, untuk menjalankan kinerja bisnis yang bersih, memerangi fraud, serta memaksimalkan whistleblowing system, PT Taspen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan melalui pedoman perilaku atau Code of Conduct. Nah, dalam whistleblowing system, PT Taspen juga memiliki pelaksanaan dan sekretariat dalam struktur pengelolaan whistleblowing system. Next. Dalam menyampaikan dugaan pelanggaran, pelapor harus memberikan informasi yang sesuai dengan memilih unsur what, where, when, who, dan how. Next. PT Taspen juga menyediakan mekanisme penyampaian pelaporan dengan berbagai cara, yaitu pertama, pelapor menyampaikan laporan secara tertulis kepada tim pengelola whistleblowing system dengan alamat yang tercantum. Kemudian, pelapor juga dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada tim pengelola whistleblowing system PT Taspen melalui website, webmail, fax, telepon, dan juga SMS. Dan juga pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan mencantumkan identitas lengkap pelapor. Next. Kemudian setelah adanya laporan masuk, akan dilakukan investigasi. Investigasi dilakukan oleh tim berwenang yang terbagi berdasarkan siapa yang terlapor. Kemudian pelanggaran yang masuk akan diverifikasi sebelum ditindaklanjuti. Setelah itu, jumlah pelaporan pelanggaran yang masuk akan dilaporkan dan ditindaklanjuti melalui annual report yang diterbitkan di website PT Taspen. Next. Efektivitas implementasi whistleblowing system PT Taspen dapat dilihat dari jumlah pelaporan masuk tiap tahunnya. Terdapat naik turun jumlah pelaporan masuk pada annual report PT Taspen sejak awal diterapkannya whistleblowing system pada 2013. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perseroan yang menerapkan WBS ini sebagai upaya dalam meningkatkan tata kelola perusahaan, kemudian nama baik dan juga pencegahan atas tindakan ilegal atau fraud yang mempunyai komitmen yang cukup kuat untuk dapat membangun mekanisme pelaporan pelanggaran serta tindakan ilegal dalam praktik perseroan. Nah, hal ini diwujudkan dengan upaya untuk mendorong karyawan serta pemangku kepentingan untuk mengadukan jenis pelanggaran atau fraud. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan terkait penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.